Pada kesempatan kali ini kami akan membahas spoiler yang ada pada Attack on Titan chapter 134. Jadi apa sajakah yang ada dalam bocoran ini? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul chapter ini adalah In the Depth of Despair. Dalam bahasa Indonesianya berarti di kedalaman keputusasaan. Maksud dari chapter ini mungkin merujuk pada ketakutan para masyarakat yang ada di seluruh penjuru dunia. Terlihat dari bocoran yang ada, kerumunan manusia yang sangat banyak berkumpul di suatu tempat. Dan mereka ketakutan dengan wajah pucat yang memiliki keringat. Lalu terlihat juga di belahan dunia lain yang mungkin ada di negara Inggris. Di sana ada monumen yang sepertinya itu adalah Big Ben. Sebuah lonceng besar di tengah menara jam yang terletak di sebelah utara istana Westminster, London. Dan di sana sepertinya adalah kampung halaman Onya Kopon. Terlihat bahwa semua warna kulitnya sama ya. Dan saya tidak perlu jelaskan ya, takut salah pilih kata-kata. Lanjut. Di sebuah kuil juga ada beberapa orang yang berdoa dengan ketakutan, terlihat dari tangannya. Mungkin yang kami sesalkan adalah tidak ada bentuk doa dengan tangan mengadah. Artinya Isayama Sensei mungkin belum mengetahui hal itu. Atau mungkin udah ditunjukin kali ya, seperti Halil dan Ramsey. Itu masih tebakan saja, koreksi kalau salah. Karena kita tahu semua ras dan agama udah dimasukkan ke dalam cerita Attack on Titan. Tapi yang penting kalian ikuti saja ceritanya. Lanjut, kita mulai bahas dialog spoilernya. Ceritanya dibuka dengan Historia yang sedang ingin melahirkan. Dari data yang kami temukan, Historia masih berumur 19 tahun. Artinya ia menjadi ibu muda atau mama muda. Jika benar ia melahirkan pada tahun 854. Di sana juga ada Farmer Kun yang berdoa. Jadi apakah benar dia adalah ayah dari anak Historia dan bukan Eren? Kalau benar begitu, kami jujur sangat kecewa dan akan kami bahas pada video terpisah ya. Lanjut, di sini dikatakan bahwa seluruh Titan Dinding sudah berada di negara-negara lain. Dan bukan cuma di Marley doang. Artinya yang ada di Marley hanya Eren yang mengikuti jalurnya. Alias khusus Marley, Eren ingin memimpin dan melihatnya sendiri. Karena Marley adalah negara musuh paling sadis dari Eldia. Sedangkan negara lain, anggap saja Jepang terlihat dari kuilnya, dan Inggris itu adalah negara sekutu saja. Dikatakan juga bahwa mereka lebih memilih mati ketimbang terkena injak oleh Titan Dinding. Ini mengingatkan kami pada kejadian di Paradis, di mana ada seorang prajurit yang memilih, bunuh diri ketimbang dimakan oleh Titan. Oke lanjut, Karina merasa menyesal tentang bagaimana dia bersama Rainer. Nah, siapa Karina? Apakah Karina yang itu yang cuma jago nyampah doang? Tidak. Karina di sini adalah nama ibu Rainer. Mungkin di sini maksudnya adalah ia menyesal karena telah menanamkan kebencian kepada Rainer bahwa Pulau Paradis itu adalah pulau iblis. Kasusnya mirip-mirip dengan Grisha Yeager kepada Seke dulu. Semasa kecil Rainer dan Seke selalu dipenuhi hasutan untuk membenci orang lain. Bedanya Seke disuruh untuk membenci Marley, sedangkan Rainer disuruh untuk membenci Eldia. Oke lanjut. Kapal udara menyerang tapi bis Titan muncul untuk menyerang mereka. Nah seperti yang kami bahas sebelumnya, berarti teori pertama yang mendekati atau akan terjadi. Bahwa pesawat Marley akan melawan Eren. Tapi yang uniknya di sini, tiba-tiba Seke muncul entah dari mana. Dan malah membantu Eren dan melempari pesawat tersebut. Seperti yang ia lakukan di Pulau Paradis sebelumnya. Yang kami khawatirkan adalah apakah teori kami 6 bulan yang lalu tentang Seke yang menjadi budak akan menjadi kenyataan. Karena aneh rasanya Seke membantu Eren, padahal sebelumnya ia punya rencana sendiri yaitu eutanasia. Bahkan momen terakhirnya sebelum ia hilang adalah berlari untuk menghentikan Eren. Dan jawaban Seke menjadi budak untuk sementara ini masuk akal saja. Mungkin ini sebagai pembalasan Ymir atas keluarga kerajaan kepada dirinya selama ini. Terlebih lagi sikap Karl Fritz yang menyuruh Ymir membuat 10 juta Titan di Paradis memang tidak ada otak dan tanpa ampun raja ini. Tapi kalau mau dibilang balas dendam tidak adil juga sih.
Soalnya kan Seke belum berbuat apa-apa, beda dengan pendahulunya. Jadi kasihan saja jika benar Seke menjadi budak baru. Atau tidak Seke dengan ikhlas membantu Eren, entahlah. Lanjut, untuk dialog ini menjelaskan bahwa ini adalah scene yang terkait audio bocoran dari Attack on Titan. Kami tak bisa menyertakannya dalam video ini. Silakan saja kalian dengar sendiri pada link yang akan kami taruh di bawah komentar atau di deskripsi ya. Nah, di sini akhirnya mereka melompat dari pesawat. Renner dengan armor titannya akan mencoba untuk melawan Beast Titan Seke. Sedangkan Pig dengan wujud titannya akan membawa bom besar yang sebelumnya Armin suruh bawa. Lalu di lain pihak, Armin akan mencoba cara yang sama lagi, yaitu bacot no jutsu yang sudah kami bahas 7 bulan yang lalu, yang kami harapkan jangan terjadi, alias bad ending dan ending yang sangat tidak mengenakan dan kurang puas menurut kami. Kalau Eren kalah dengan bacot no jutsu sih kurang gimana gitu. Dan ya, itu saja spoiler yang kami dapatkan para fans pack bacaan Attack on Titan. Untuk lebih jelasnya dan bagaimana ceritanya, tunggu saja kami bahas setelah chapter 134 rilis full halaman ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.